Assalamualaikum, jangan lupa angkat tangan kanan dan lalu tekan tombol subscribe yang sudah subscribe. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Mari kita lanjutkan cerita sebelumnya. Bab 1073. Russell, dia hanya seorang anak kecil. Apalagi hak asuhnya jatuh di tangan Odelina, Roni hanya perlu mengirimkan uang sebanyak 6 juta per bulan sampai anak itu berusia 18 tahun. Kedepannya kalau Russell mau beli rumah atau mobil, nggak perlu Roni mengeluarkan uang untuk membantunya, dia hidup juga nggak akan bisa merebut harta warisan. Hati manusia berubah setiap saat, hanya dengan kematian anak itu, baru bisa memastikan nggak akan ada yang merebut harta warisan dengan anak kamu. Yeni, tapi, jangankan anak laki-laki, anak perempuan saja sampai sekarang belum ada. Apa kamu nggak bisa melahirkan seorang anak? Yeni tertegun mendengarnya. Perempuan yang berada di dalam ruangan itu langsung tertawa terbahak-bahak. Sepertinya Ibu Yeni hanya bisa jahat di luar saja, tapi hatinya masih nggak bisa berbuat kejam. Aku juga hanya menceritakan rencanaku saja, nggak ada mengatakan akan membunuh Russell. Aku hanya menggunakan Russell untuk menarik Olivia datang, hubungan kakak beradik itu sangat baik, aku yakin Olivia pasti akan datang seorang diri demi keamanan Russell. Perempuan itu hanya menginginkan Olivia datang seorang diri untuk bertemu dengannya. Yeni menghela napas lega. Perempuan ini hanya bisa merebut suami orang, tapi tidak tega untuk membunuh anak orang. Apa kalian berani jamin, setelah kalian membawa Russell, kalian nggak akan melukai anak itu sedikit pun? Asalkan dia nggak menangis, nggak rebut, nggak memberontak, aku bisa menjamin orang-orangku nggak akan berani melukai bocah itu sehelai rambut juga. Apalagi bocah itu hanya umpan untukku membalas dendam, targetku sebenarnya hanyalah Russell. Di dalam hatinya, Yeni berpikir, Olivia bagaimana mungkin bisa menyinggung perempuan berhati kejam seperti ini. Mungkin juga perempuan ini sudah menyukai Stefan sejak lama, tapi setelah mengetahui pernikahan Stefan, maka perempuan ini menjadi marah dan benci kepada Olivia, sehingga berencana untuk menjebak Olivia dan membunuhnya, lalu setelah itu menggantikan posisi Olivia. Bagaimana? Apakah Ibu Yeni bersedia bekerja sama denganku? Yeni bertanya dengan sangat hati-hati, apa aku bisa menolaknya? Boleh saja menolaknya, tapi akibat dari menolak penawaranku ini. Ibu Yeni, apa kamu tahu hal apa yang paling ditakutkan oleh perempuan? Kamu pasti tahu kan? Raut wajah Yeni berubah semakin pucat. Ibu Yeni, kalau kamu bekerja sama dengan aku, maka yang selalu hanya Olivia seorang. Oh iya, keluarga Ibu Yeni semuanya dalam pengawasan Kay. Kalau Ibu Yeni nggak menjalankan sesuai petunjuk yang aku berikan ketika kita bekerja sama nanti, kamu dan keluargamu semua akan ikut merasakan akibatnya. Jangan kira aku hanya menggertak kamu saja, apa yang aku katakan pasti akan aku laksanakan. Yeni, apa boleh aku meminta sedikit waktu untuk mempertimbangkan hal ini? Nggak bisa. Kamu setuju atau enggak? Yeni melihat 7-8 orang pria berjalan kehen dari dalam ruangan. Semua pria itu berbadan tegap, menggunakan kacamata hitam dan juga masker hitam. Kedua lutut Yeni langsung gemetar hebat. Aku setuju. Jawab Yeni dengan suara yang gemetar. Ibu Yeni memang pintar, kedua kakak beradik itu pada dasarnya memang musuh kamu juga. Yeni tidak berani berkata apa-apa lagi. Hachi, Olivia tiba-tiba bersin. Pria di sampingnya langsung bertanya dengan khawatir, apa kamu pilek? Enggak kok, aku sehat-sehat saja, hanya hidungku saja sedikit gatal jadi bersin. Kamu nggak usah terlalu panik. Stefan langsung mengulurkan tangannya dan menarik perempuan itu ke dalam pelukannya. Abis makan siang nggak perlu kembali ke toko, istirahat saja, ucapnya dengan lembut. Setelah selesai menghadiri jamuan makan yang diselenggarakan Odelina, para tamu undangannya pun kembali melanjutkan aktivitas mereka masing-masing. Sementara Odelina, di bawah pengaturan Nenek Sarah, membawa Russell pulang ke rumahnya dengan mobil Daniel. Perempuan itu menjalankan bisnis tempat makan yang khusus menjual sarapan pagi, sehingga sore harinya, sudah tidak ada lagi hal yang dia kerjakan. Olivia bersandar di dalam dada Stefan. Di dalam pelukan hangat dan kokoh dari pria itu, membuat Olivia merasa sangat aman dan tenang, perempuan itu pun menguap. Sore ini aku masih harus kembali ke toko buku, ucapnya sambil memejamkan mata. Masih harus membahas mengenai investasi. Besok malam ada perjamuan makan malam, ini adalah hasil dari permintaanku sendiri kepada bibiku waktu itu. Jadi bagaimanapun juga aku harus menjalani hal ini sampai selesai. Olivia semakin hari merasa dirinya semakin menjadi istri dari pemilik Aditama Group, semakin hari dirinya semakin sibuk. Bab 1074.
Namun kesibukan sementara waktu ini untuk kedamaian seumur hidup mereka, sehingga yang dilakukan Olivia bisa dikatakan sangat berharga. Terima kasih Olivia, kamu sudah berusaha semaksimal mungkin. Stefan mencium kening perempuan itu, dia sangat mencintai dan menghargai semua hal yang dilakukan oleh perempuan itu untuk dirinya. Hal ini sama saja untukku, setelah aku mempelajarinya maka aku bisa menggunakannya untuk seumur hidup. Olivia kembali menguap. Hari ini perempuan itu bangun terlalu pagi, sehingga sekarang merasa sangat mengantuk. Sore ini kamu juga harus kembali ke kantor, waktu kamu jauh lebih berharga daripada aku, demi kakaknya, Stefan telah mengorbankan setengah hari di jam kantornya, kerugiannya tentu lebih jauh. Kalau pria itu tidak benar-benar mencintai Olivia, bagaimana mungkin mau berkorban sebanyak ini? Olivia menatap ke arah Stefan, kedua tangannya meraba wajah tampan pria itu, sorot matanya memancarkan luapan kasih sayang. Suamiku, kebaikan apa yang sudah aku lakukan sehingga bisa menjadi istri kamu di kehidupan ini? Tenang saja, kamu sudah mempercayakan seluruh hidupmu kepadaku, aku nggak akan menyia-nyiakannya, aku pasti akan memperlakukan kamu dengan sangat baik seumur hidupku. Kakakku selalu mengingatkan aku untuk memperlakukanmu dengan baik, baik-baik melayani suami, seolah takut aku akan menyiksa kamu saja. Terkadang aku cemburu, aku merasa kakakku memperlakukan kamu lebih baik daripada aku sebagai adiknya sendiri. Stefan menggenggam tangan Olivia yang menyentuh wajahnya, lalu berkata, perekam di dalam mobilku ini sudah mencatat dan merekam semua yang kamu katakan barusan. Nanti kalau kamu memperlakukan aku dengan buruk atau nggak memedulikan aku akan membara rekaman ini dan mencari kakak mengadu kejahatan yang sudah kamu lakukan kepadaku. Olivia. Kalau sampai Stefan mengadu kepada kakaknya, tanpa perlu berpikir panjang, Olivia sangat yakin pasti kakaknya akan memarahinya. Perempuan itu buru-buru menegaskan ucapannya, aku pasti nggak akan memperlakukanmu dengan buruk. Stefan, kamu nggak mungkin benar-benar mengadu, kan? Aku memang nggak suka sedikit-sedikit lapor. Tapi kalau aku menerima ketidakadilan, aku pasti harus mencari orang yang bisa membelaku. Aku rasa kakak pasti akan membela aku. Olivia, ternyata Stefan adalah pria yang seperti ini. Perempuan itu tidak bisa membayangkan, kalau terjadi sedikit pertengkaran di antara mereka, kemudian Stefan pulang ke rumah keluarganya dan mencari Odelina mengadu sambil menangis. Istriku, apa kamu akan menjahati aku? Enggak, pasti enggak mungkin. Aku menjahati orang lain tapi enggak akan menjahati suami sendiri. Aku paling sayang dengan tuan muda penerus Aditama Group ini. Stefan, cintaku padamu seperti air yang mengalir deras di lautan, enggak akan pernah berhenti, bruhahaha. Supir dan Dimas yang duduk di kursi depan tak kuasa menahan tawa mereka melihat nyonya mereka sedang berusaha mempertahankan nyawanya dari serangan kakaknya. Olivia langsung bangkit berdiri setelah mengetahui hal ini. Perempuan itu lupa bahwa saat ini dirinya sedang di dalam Rolls-Royce milik Stefan. Selain mereka berdua masih ada supir dan juga pria serba bisa. Pria serba bisa adalah julukan yang diberikan Olivia untuk Dimas. Pria itu bisa melakukan semua hal dengan cepat dan mudah. Bukankah itu sama saja dengan pria serba bisa? Aku ngantuk, Stefan, aku tidur sebentar. Olivia langsung menjatuhkan kepala ke dalam pelukan suaminya dan berpura-pura tidur. Perempuan itu tidak merasa canggung sama sekali, lagi pula yang seharusnya merasa canggung adalah orang lain. Stefan memeluk perempuan itu sambil tersenyum, tidurlah, nanti aku akan menggendongmu masuk ke kamar ketika sampai di rumah. Jam 3 sore nanti, aku akan membangunkan kamu untuk pergi ke toko. Olivia mengangguk sedikit, perempuan itu juga merasa sangat mengantuk. Perempuan itu pun tertidur di dalam pelukan Stefan dengan sangat cepat. Sebenarnya Stefan juga mengantuk. Olivia bangun sangat pagi hari ini dan mereka berdua tidur di dalam ranjang yang sama. Kalau istrinya bangun, mana mungkin dirinya tidak bangun. Pria itu menyandarkan kepala ke kursi belakang dan memejamkan mata sambil tangannya memeluk istrinya. Stefan berpikir untuk memejamkan mata sejenak, ketika sampai di rumah, pasti pria itu akan terbangun dengan sendirinya. Begitu matanya terpejam, Stefan langsung melihat seorang pria. Pria itu mengundang dia dan istrinya untuk bermain catur. Bab 1075. Tepat pukul 14.30 Olivia kembali ke toko buku diantar oleh Stefan. Nanti malam aku ada acara, ujar Stefan sebelum Olivia turun dari mobil, nanti sore jam berapa kamu pulang dari kantor? Acara malam nanti jangan minum terlalu banyak, dan jangan minum pas perut kosong, nanti cepat mabuk. Aku sudah makan obat 3 hari, seharusnya nggak akan sakit lagi. Nggak sakit pun tetap harus jaga kesehatan.
Nanti aku bawain makanan sebelum kamu pulang kantor. Makan dulu sedikit baru pergi. Tapi kamu tetap nggak boleh minum banyak-banyak, malah kalau bisa nggak usah minum sama sekali. Iya, aku tahu. Kalau begitu aku tunggu makanannya. Olivia mencium dan mencubit pipinya Stefan, dan ketika Stefan ingin membalasnya, Olivia langsung turun dari mobil dengan gesit seperti ikan yang melarikan diri dari penangkapnya. Yang penting, Olivia sudah berjanji 2 hari lagi, dia akan membiarkan Stefan melakukan apapun yang dia mau. Amelia dan Junia juga sedang berada di toko buku. Yang satu sedang sibuk membaca novel, sedangkan yang satu lagi sedang bermain dengan kerajinan tangan yang Olivia buat. Keduanya spontan menoleh ketika melihat Olivia memasuki toko. Amelia berkata, "Jun, kamu sadar nggak, sih? Kayaknya Olivia makin cantik saja, deh, senyumannya itu manis banget, kayak matahari di langit." Junia menutup novel yang belum selesai dia baca itu. Amelia dan Olivia tidak mengerti kenapa Junia begitu sukanya membaca novel romansa. Hidup yang terisi dengan kasih sayang bakal bikin seseorang jadi lebih cantik, ujar Junia membela diri. Kamu ngomong begitu seolah hidup kamu nggak mendapatkan kasih sayang saja, sahut Olivia. Interaksi antara Reiki dan Junia sehari-hari bisa dibilang sudah masuk ke tahap pacaran secara alami. Mereka bisa apa adanya dan tetap romantis tanpa harus melewati badai seperti Olivia dengan Stefan. Reiki memiliki temperamen yang baik, dan Junia bukan tipe orang yang suka bertingkah manja, makanya mereka cocok satu sama lain. Kecerdasan emosional Reiki juga lebih baik dibandingkan dua teman baiknya, jadi dia lebih sering menciptakan momen-momen romantis. Junia luluh oleh keromantisannya dan jatuh hati padanya. Keduanya spontan menoleh ke arah Amelia secara bersamaan. Di antara mereka bertiga, hanya Amelia seorang yang masih belum memiliki pendamping. Nggak usah lihat aku begitu. Sekarang aku masih belum punya niat untuk pacaran. Aku mau menjalani hidup seorang wanita perkasa kayak mamaku waktu dia muda, kata Amelia. Tanpa kasih sayang dari cowok pun aku sudah cantik. Itu dia. Dari dulu kamu memang cantik alami. Aku lebih suka dengan sifat kamu yang hidup bebas, ujar Olivia. Toko online kamu masih jalan? Tanya Amelia, seraya memberikan tempat duduk di belakang meja kasir kepada Olivia. Oh, jelas. Aku bukan orang yang nggak bisa cari duit sendiri. Asal aku bisa dapat duit, apapun aku kerjain, sahut Olivia sambil mengerjakan kerajinan tangannya yang belum selesai. Mel, kamu sudah bikin planningnya. Coba ajarin aku dan Junia, dong. Kami berdua masih pemula. Olive, kamu bisa minta 2 orang buat bantu bikin kerajinan tangan, nanti kamu tinggal ambil komisi saja. Jadi kamu bisa terus jalanin toko online kamu sambil cari waktu buat kerjain hal lain. Uangnya memang nggak sebanyak itu, tapi setidaknya masih ada. Kemarin aku ada kontak sama teman-teman sekolah waktu aku baru belajar dulu. Sebagian besar mereka sekarang cuma jadi ibu rumah tangga dan nggak ada pendapatan. Mereka juga coba bikin toko online, tapi nggak berjalan. Mereka bilang besok bakal kasih jawaban ke aku. Kini Olivia memiliki hal yang lebih penting untuk dikerjakan, dia sudah tidak bisa hanya fokus dengan toko online-nya saja seperti dulu lagi. Alasan mengapa toko online teman-temannya dulu tidak berjalan bukan karena hasil kerajinan tangan mereka yang jelek, tapi karena Olivia lebih beruntung dari mereka mendapatkan bantuan dari Stefan dan Amelia. Bab 1076. Planningnya sudah jadi. Tadi aku baru saja diskusi sama Junia. Coba dilihat dulu. Amelia mengeluarkan rancangan yang sudah dia buat semalaman dari tas dan menyerahkannya kepada Olivia. Aku juga pemula, tapi kita bertiga. Ayo kita sama-sama berjuang cari duit. Olive, kamu berhenti dulu kerjainnya. Jangan sambil kerja sambil baca, nanti tangan kamu terluka. Terakhir kali Amelia membawa Olivia ke rumah sakit karena terluka, kedua kakinya terasa lemas karena melihat banyak darah, yang waktu itu kan kecelakaan. Amelia tidak mau mengaku dia terluka gara-gara Stefan. Namun, dia tetap berhenti mengerjakan dan membaca perencanaan yang Amelia buat dengan serius, sembari sesekali bertanya. Planning ini belum aku kasih lihat ke kakak. Aku rasa kita harus coba jalanin dulu sendiri, jangan terus-terusan mengandalkan orang lain, aku rasa planning ini sudah bagus banget, puji Junia. Yang namanya pengalaman memang harus dicari sedikit demi sedikit. Aku juga pernah ngobrol sama Stefan. Dia bilang yang penting jalanin saja dulu, dia pasti bantu, kok, ujar Olivia. Aku justru berharap kalian berdua bisa bantu aku. Soalnya kalian kan punya backing-an, tutur Amelia.
Olivia dan Junia menyangkal ucapan Amelia bersamaan, dan mereka bertiga pun tertawa. Lantas, Junia menunjuk ke SMP Negeri Kota Mambera dan berkata dengan penuh semangat, di Mambera kan ada banyak sekolah. Di sana pasti ada kantin untuk murid dan pekerja di sana. Tinggal gimana kita jeli lihat kesempatan saja. Aku berharap suatu hari kita bisa jadi ratu sayur, kata Olivia. Setiap distrik di Mambera memiliki lahan kosong yang tidak terurus. Ketika mereka sudah tes pasar dan mengambil alih lahan tersebut, mereka bisa membayar uang sewa kepada petani lokal dan mengurangi jumlah lahan kosong yang tidak terpakai. Seketika itu Junia mendapatkan panggilan dari Reiki. Sayang, siap-siap, iya. Nanti aku jemput, terus kita makan bareng. Oke, kamu datang saja. Aku kapanpun tinggal keluar. Besok malam Olivia akan menghadiri sebuah pesta, jadi kebetulan hari ini dia masih sempat menjaga toko. Stefan sedang sibuk menjamu rekan kerjanya, kalau Olivia buru-buru pulang ke rumah, dia juga pasti akan kebosanan, jadi lebih baik di toko saja. Aku kangen, deh, sama kamu. Ingin banget rasanya waktu langsung aku majuin ke jam pulang kerja, ujar Reiki menggombal. Oke, aku tunggu di toko, iya. Cepat beresin pekerjaan kamu. Bye, love you, siap. Aku bakal beresin pekerjaanku secepat yang aku bisa, jawab Reiki. Ketika percakapan mereka berdua berakhir, Junia pun berkata kepada dua teman baiknya, cowok itu juga perlu dimanja. Oke. Jawab Amelia dan Olivia serempak. Bab 1077. Olivia mengingat kembali jalan yang dia tempuh bersama dengan Stefan selama ini. Sejauh yang bisa dia ingat, dia jarang sekali memanjakan Stefan. Melihat Junia yang begitu mudahnya merayu Reiki, Olivia jadi berpikir untuk membelikan Stefan hadiah ketika dia membawakan makanan untuknya nanti. Jun, nanti malam kita makan apa? Tanya Olivia. Tadi siang Kak Odelina ngajak makan, jadi aku nggak beli apa-apa. Kamu mau makan apa? Aku beli saja sekarang. Aku harus bawain makanan buat Stefan biar lambungnya nggak sakit lagi. Mana malam ini dia harus menjamu tamu pula, takutnya lambungnya bakal sakit kalau dia minum-minum dengan perut kosong. Aku mau pergi beli makanan dulu, nanti aku balik lagi, kata Olivia. Setelah Olivia pergi, Amelia berkata, aku jadi iri sama Olivia. Nggak gampang dia bisa menjalani kehidupan rumah tangga biasa sama Stefan. Stefan orangnya dingin banget, cuma Olivia saja yang bisa bikin dia luluh. Waktu Stefan datang, dia kelihatan kayak patung es. Murid-murid saja sampai takut sama dia waktu dia jaga kasir, tambah Junia. Wajar, sih. Sampai sekarang dia juga masih sama, cuma Olivia saja yang bisa bikin dia berubah. Kalau nanti aku bisa dapat cowok yang mau berubah demi aku pasti nggak bakal lepasin dia, tutur Amelia. Mel, kamu kan serba bisa. Aku yakin kamu pasti bisa ketemu cowok kayak begitu. Siapa tahu cowok itu sudah berada di sekitar kamu, cuma kamu saja yang nggak sadar. Kalau cinta mengetuk pintu, kamu harus langsung membukanya. Aku juga ngerasa aku nggak kalah sama Olivia. Aku juga pasti bisa menikah sama cowok yang sayang sama aku. Amelia telah menyerah terhadap Stefan, tapi bukan berarti dia menyerah meraih kebahagiaan. Justru sebaliknya, dia jadi makin gencar untuk mendapatkan kehidupan yang baru. Kebahagiaan yang murni menjadi miliknya saja. Sepulangnya Olivia membeli bahan, dia langsung masuk ke dapur dan memasak. Olivia ingin memberikan makanan yang dia buat dengan cinta kasih kepada Stefan selagi sempat, lalu kembali ke toko agar bisa berkumpul dengan kedua teman baiknya. Hubungan Olivia dan Stefan yang makin dekat seringkali membuat Junia harus menjaga toko sendirian. Kini hubungan antara Olivia dan Stefan sudah lebih stabil, jadi Olivia bisa meluangkan lebih banyak waktu untuk teman-temannya. Merebut hati cowok itu pertama harus bisa memuaskan perutnya, kata Amelia seraya bersandar di kusen dapur. Dan kamu sudah berhasil menaklukkan selera makan dia yang pemilih. Berarti kamu harus lebih banyak belajar, biar nanti kamu bisa memuaskan perut cowok lain dengan mudah, sahut Olivia. Nggak perlu, aku cukup nunggu cowok yang memuaskan perutku. Haha, jawabannya memang kamu banget. Liv, kalau lagi berduaan, biasanya juga kamu yang ngerawat dia. Selalu kamu yang masak, tanya Amelia. Nggak, kalau di rumah justru dia yang biasanya masak. Nenek bilang Stefan nggak jago masak, jadi harus sering-sering kasih dia kesempatan untuk belajar. Kalau dia sudah jago, nantinya aku juga yang senang. Amelia tertawa lepas, Nenek Sarah memang sayang banget sama Stefan, iya. Nenek Sarah jauh lebih baik dari nenekku.
Waktu 5 nenekku masih hidup, dia sering ngomelin mamaku. Orang-orang di keluarga Aditama memang baik. Amelia sangat setuju dengan ucapan Olivia. Bab 1078. Baguslah, kami juga jadi tenang tahu Stefan jagain kamu dengan baik. Aku cuma takut kamu yang ngerjain semua kerjaan rumah dan bernasib sama kayak Kak Odelina. Aku sudah belajar dari kesalahan kakakku, dan aku nggak akan punya hidup kayak dia dulu, ujar Olivia. Bisa tetap menjaga akal sehat dalam hubungan itu bagus. Aku sudah banyak melihat orang yang kehilangan jati dirinya cuma karena tergila-gila sama pasangannya. Beberapa saat setelah Amelia berbicara, ponselnya tiba-tiba berdering. Panggilan itu berasal dari satu-satunya teman baik sebelum Amelia kenal dengan Olivia. Seusai berbicara di telepon, Amelia berkata, "Liv, teman baikku baru saja putus. Aku mau samperin dia dulu." "Oke, hati-hati di jalan. Besok aku suruh orang untuk pergi ke rumah kalian untuk membahas soal lahan dengan ketua lingkungan setempat, sekalian cari tahu saudara kamu yang hebat itu ngapain saja 2 hari ini." "Oke." Dalam hal investasi, Olivia dan Junia menyerahkan semuanya kepada Amelia. Latar belakang pendidikan dan lingkungan Amelia jauh lebih baik dari mereka, dan sudah sewajarnya ada satu orang yang bertindak sebagai pemimpin. "Kapan-kapan aku ajak temanku ngumpul bareng kalian. Sekarang suasana hatinya lagi jelek karena baru putus, jadi dia butuh teman yang periang kayak kamu dan Junia," ucap Amelia. Teman baik Amelia yang dimaksud ini juga berasal dari keluarga konglomerat, hanya saja dia tidak terlalu mencolok, jadi tidak ada yang tahu kalau dia juga anak orang kaya. Amelia rasa dia pasti bisa jadi teman baik dengan mereka berdua. "Oke, kamu temani saja dulu dia. Cuma putus saja nggak apa-apa, masih banyak cowok lain di luar. Dia sudah pacaran lama banget, bahkan sudah sampai ke tahap bahas soal pernikahan. Sekarang tiba-tiba putus, pasti dia sakit hati banget. Liv, aku jalan dulu, ya." Amelia yang begitu mengkhawatirkan teman baiknya, Rebecca, pun langsung pergi mengunjunginya. Setelah Olivia membuatkan makan malam untuk Stefan dan menyimpannya dalam kotak bekal, dia pun berkata kepada Junia, "Jun, nanti aku langsung pulang abis antar makanan buat Stefan. Sekarang masih belum jam pulang kerja, harusnya Reiki belum jalan." "Nggak masalah. Pergi saja, biar aku yang jaga toko." Beberapa menit kemudian, Olivia pergi meninggalkan tokonya menggunakan mobil. Karena tidak punya waktu untuk membeli hadiah, dia ingin membeli bunga untuknya. Bicara soal bunga, Olivia jadi teringat dengan toko bunganya Rosalina. Tidak sampai 10 menit berkendara, Olivia sudah sampai di jalan lingkar dalam kota. Dia memperlambat laju mobil untuk mencari di mana letak tokonya. Tokonya Rosalina berada di pinggir jalan, sehingga sangat mudah untuk ditemukan. Olivia memberhentikan mobilnya di tepi jalan, tapi sebelum dia turun dari mobil, di belakang ada orang yang terus membunyikan klakson. Merasa dirinya tidak melanggar aturan lalu lintas, Olivia tidak menghiraukannya dan turun dari mobil. Akan tetapi, orang itu terus membunyikan klaksonnya dan memaki, "Nggak dengar klaksonnya. Aku mau parkir di sini. Cepat pindahin mobil." Kamu." Orang itu tidak lain adalah Giselle, adik tirinya Rosalina. "Pindahin mobilnya, aku mau parkir di sini." Sikap Giselle jadi makin arogan setelah menyadari ternyata itu adalah Olivia. Di mata Giselle, Olivia hanyalah anak kampung yang derajatnya lebih rendah. Bab 1079. "Memangnya tempat parkir ini kamu yang punya?" balas Olivia. "Ini tokonya Rosalina. Aku adiknya, jadi tempat ini otomatis jadi punyaku," sahut Giselle tidak mau kalah. "Kamu masih ngaku-ngaku Rosalina sebagai kakak kamu. Masih ingat apa yang kamu perbuat ke dia waktu di pestanya keluarga Darmawan?" Giselle selalu dimanja oleh kedua orang tuanya dan suka menindas Rosalina demi kesenangannya sendiri. Tanpa ada rasa salah, Giselle dengan lantangnya berkata, "Si buta itu memang pantasnya dikerjain." Olivia jadi kesal dan ingin sekali memberi pelajaran kepada Giselle. Betapa malangnya Rosalina punya adik seperti dia. Sinta juga salah telah gagal mendidik Giselle dengan baik. Rosalina buta bukan sejak lahir, melainkan karena penyakit yang dia derita sewaktu berusia 16 tahun. Sinta begitu tega menelantarkan Rosalina begitu saja, dan Johan juga sibuk sehingga jarang berada di rumah. Penyakit yang Rosalina derita nyaris saja merenggut nyawanya. Untung ada tantenya yang datang berkunjung. Melihat Rosalina sakit-sakitan, dia langsung membawanya ke rumah sakit. Saat itu dokter berjuang selama beberapa belas jam untuk berhasil menyelamatkan nyawa Rosalina, tapi sayang semua itu harus dibayar dengan penglihatannya. Sekilas Rosalina memang terlihat normal,
tapi matanya sudah tidak bisa melihat apa-apa. Olivia dan Stefan pernah memeriksa apakah kebutaan Rosalina itu sungguhan atau hanya dibuat-buat. Bisa saja penglihatannya sudah pulih, tapi dia tidak memberitahukannya kepada siapapun. Namun bagaimanapun juga, Olivia sangat bersimpati kepada saudaranya itu. Sarah bilang kelak Olivia akan menjadi cucu menantu di keluarganya yang sulung, jadi Olivia punya tanggung jawab untuk melindungi saudara-saudarinya yang lebih muda. Itu sudah menjadi tugasnya dalam keluarga. Hei, anak kampung, aku kasih tahu, ya. Kalau mobilnya masih nggak dipindahin, aku tabrak sampai mental. Giselle merasa jijik melihat Olivia mengendarai mobil buatan lokal yang harganya murah. Apanya yang jadi menantu sulung, bahkan mobil bagus saja tidak punya. Pria dengan latar belakang seperti Stefan seharusnya akan lebih pantas dengan Giselle yang juga sesama anak keluarga kaya. Anak kampung seperti Olivia tidak pantas bersamanya. Mobil rongsokan saja nggak tahu diri mau ambil tempat parkirku. Awas, ya, kalau sampai mobilku lecet, mobilmu dijual pun nggak bakal sanggup ganti rugi. Kamu tahu mobilku berapa harganya? Miliaran. Keluarga Siahaan adalah keluarga kaya yang cukup tersembunyi keberadaannya. Harga keluarga mereka melebihi 2 triliun dan berada di peringkat yang cukup tinggi di Mambera. Giselle adalah anak pertama Johan. Meski terlahir sebagai perempuan, Giselle sangat disayang ayahnya dan diberikan apapun yang dia mau. Bahkan ketika Giselle menginjak 18 tahun, dia dibelikan sebuah mobil mewah sebagai hadiah. Siapa cepat dia dapat. Aku yang sampai duluan, jadi tempat parkir ini punyaku, atas dasar apa kamu berebut? Kalau kamu berani nabrak mobilku, aku bakal minta ganti yang baru, kata Olivia. Mau kutabrak mobilmu sampai jadi rongsokan juga nggak sudi aku ganti, balas Giselle. Bab 1080. Giselle, Rosalina dapat mendengar suara keributan dari dalam tokonya, maka dia pun berjalan keluar dipandu oleh tongkatnya. Penampilan Rosalina masih sama seperti terakhir kali Olivia melihatnya. Dia memakai kacamata hitam sehingga Olivia tidak bisa melihat matanya. Raut wajah Rosalina juga masih terlihat tenang seperti malam itu. Lagi ributin apa kalian? Rosalina cukup mengenali tata letak tokonya sendiri. Hanya dengan mendengar asal suara, dia bisa memastikan di mana lokasi sumber suara tersebut. Dia pun dengan santainya berjalan ke depan Olivia dan berkata dengan lembut, "Kamu istrinya Stefan, ya?" "Apa-apaan? Dia itu cuma anak kampung." "Hei, buta, nggak usah ninggi-ninggiin dia. Tunggu saja, anak kampung ini sebentar lagi bakal diusir dari keluarga Aditama." "Aku nggak percaya Stefan suka sama cewek kampungan," cibir Giselle. Giselle paling tidak suka ada orang yang memanggil Olivia sebagai istrinya Stefan. Walaupun Giselle tidak berani berharap bisa bersama dengan Stefan karena Stefan terlalu dingin dan sulit untuk didekati, dia punya ambisi suatu hari nanti akan menjadi bagian dari keluarga Aditama. Sinta sudah berupaya menjodohkan Giselle dengan Jordi, cucu ketujuh keluarga Aditama yang sifatnya paling lembut. Usia Jordi lebih tua sekitar 2 tahun dari Giselle. Sinta bilang pasangan yang lebih tua pasti akan lebih penyayang dan bisa memanjakan istri. Giselle sifatnya terlalu liar dan temperamental, jadi akan cocok dipasangkan dengan Jordi yang lebih sabar. "Diam," bentak Rosalina, lalu tanpa menunggu reaksi dari Giselle, dia segera meminta maaf kepada Olivia. "Dia terlalu dimanja sama mamaku, makanya dia jadi kayak begitu sifatnya. Kamu jangan sampai terpancing sama dia." "Hei, buta, beraninya kamu bentak aku. Jangan kira kali ini papaku bakal melindungi kamu. Nggak usah sok jadi kakak di depanku. Asal tahu saja, iya, mereka itu orang tuaku, kamu punya hak apa untuk negur aku? Kalau bukan aku yang kasih kamu tetap tinggal untuk jadi samsak, kamu kira masih bisa tinggal di rumahku? Kalau mau, mama sudah dari dulu ngusir kamu," pungkas Giselle. Kalaupun Rosalina pulang ke rumah, dia tidur di kamar asisten rumah tangga. Omnya yang paling besar memberikan kamar itu karena sekarang Rosalina tidak bisa naik turun tangga semudah dulu akibat kebutaannya. Jadi, dia membagi 2 kamar asisten rumah tangga menjadi 2 kamar terpisah. Kamar yang besar diberikan kepada pelayan rumah, sedangkan yang kecil diberikan kepada Rosalina. Olivia menyadari ketika Giselle mengucapkan kata-kata yang menyakitkan itu, Rosalina menggenggam tongkatnya dengan erat. Entah sudah berapa banyak dan berapa lama penderitaan yang selama ini Rosalina hadapi. Pasti ada sesuatu yang membuatnya masih terus bertahan. Di saat yang sama ketika Giselle menghina, dia juga sudah mengangkat tangannya dan hendak menamparkan Rosalina, tapi Olivia berhasil menangkapnya. Dengan tenaga yang cukup besar Olivia menghempas tangannya dan berseru,
ku copot tanganmu nanti. Coba saja kalau berani. Tantang Giselle. Nantangin. Giselle, Stefan pernah bilang aku nggak perlu takut sama siapapun. Kalau ada yang berani macam-macam sama aku, dia yang bakal membalas. Memiliki seorang suami jagoan itu memang sangat menyenangkan. Ketika bertemu dengan orang yang arogan, Olivia tidak perlu takut untuk bersikap lebih arogan lagi. Cerita bersambung.